dengar suara Bapak. Dengar Pak, dengar. Bisa dibuka kameranya Pak. Nah, itu kan cakep. Oke, kita mulai saja pelajarannya. Karena ini udah panjang banget waktunya. Walaupun kita waktunya 4 jam ya. Oke, PP, Adita udah ya. Nih nanti kalau misalkan masuk mau belajar pakai seragam dulu. Mandi ini masih dingin gitu. Oke, kita mulai ya belajarnya. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan guru agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dianggap selesai. Oke, kita akan lanjut ke materi lanjutan minggu kemarin di teks Anekdot. Jadi udah masuk Meet Google Classroom dulu belum? Baca-baca materinya. Hah? Masuk Classroom dulu gak tadi? Udah Pak. Enggak ya harusnya. Udah. Baca bagian mana ya? Baca bagian mana tadi? Saya ulas dulu sedikit. Tentang teks Anekdot. Kita akan masuk di materi menganalisis kebahasaan teks Anekdot. Kemarin kan baru disentuh doang. Untuk sekarang kita sedikit jelaskan lebih dalam tentang kebahasaannya. Kalau struktur kan udah ya, abstraksi, orientasi, kritis, koda dan lain-lain sudah ada. Saya jelaskan untuk itu, nanti juga dijelaskan nanti di bawah. Nah selanjutnya itu di bagian menganalisis kebahasaan teks Anekdot. Jadi di kebahasaan teks Anekdot itu ada enam kebahasaan di teks Anekdot. Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Sesuai dengan kalimatnya ya, sesuai dengan pengertiannya, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu berarti seseorang sedang bertanya tentang masa lalu. Tapi bisa diawali dengan pertanyaan kapan, atau bisa juga diawali dengan kata mengapa, dengan pertanyaan. Cuman tidak tidak terfokus di pakai pertanyaan lima pihak, tapi tanda-tandanya bisa ada seperti itu karena dia menanyakan waktu yang sudah lalu. Nanti contoh yang jelasnya di bawah. Yang kedua itu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah maksudnya itu, kenapa kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban? Jadi kalimat retoris ini bisa dicatat. Di kalimat retoris itu bukan kalimat retorika ya. Retorika itu bergelut di dalam kata-kata untuk menjelaskan, berretorika, berbicara sepanjang lebarnya. Tapi di kalimat retoris ini, di Anekdot itu pertanyaan di dalam pertanyaan itu sebetulnya sudah ada jawabannya. Jadi di dalam pertanyaan yang dia sampaikan itu sudah ada penjelasan tentang jawabannya. Jadi maka dari itu disebut kalimat retoris.
Contohnya ini di di bawah nanti ada contohnya, nanti kita akan baca bareng-bareng. Contohnya lebih lebih singkat, bukan lebih singkat ya. Contoh yang sederhana di bagian kalimat retoris itu karena dia memiliki memiliki jawaban di dalam pertanyaannya. Itu seperti ini katanya ya kalimatnya. Bukankah membohongi orang tua itu adalah dosa besar? Nah, jadi di dalam pertanyaannya itu sudah ada jawaban bahwa membohongi orang tua itu adalah dosa besar. Kan kalau pertanyaan-pertanyaan biasa itu begini, kapan kamu kemari? Tanda tanya. Terus berapakah harga makanan ini? Tanda tanya. Kan itu kan membutuhkan jawaban yang misalkan 5.000, 7.000 atau berapa. Jadi kalau kalimat retoris itu kalimat yang memang di dalamnya sudah terdapat jawaban. Jadi pertanyaan contohnya tadi, bukankah membohongi orang tua itu adalah dosa besar? Jadi jawabannya ya atau tidak. Jawabannya sudah jelas bahwa membohongi orang tua itu adalah dosa besar. Iya, pasti iya. Mungkin iya. Terus yang selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, sebagainya, akhirnya. Jadi contoh-contoh kalimatnya ada di bawah. Terus selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu contohnya seperti menulis, membaca, berjalan, sebagainya. Jadi kata kerja aksi itu kata kerja yang menggambarkan prosesnya. Kata kerja yang menggambarkan proses seperti menulis berarti seseorang yang sedang melakukan menulis, membaca seseorang yang sedang membaca. Kalau berjalan seseorang yang sedang berjalan. Itu kan kata-kata yang menunjukkan aksi. Aksi itu perbuatan yang sedang dilakukan. Dan sebagainya, masih banyak lagi. Terus yang selanjutnya menggunakan kata imperatif. Itu kata imperatif itu artinya kata perintah. Jadi kata perintah itu sebenarnya menggunakan partikel lah, partikel kah. Itu nanti ada juga kalimat yang tidak memerlukan partikel, tapi itu tersebut adalah kalimat perintah. Selanjutnya itu menggunakan kalimat seru. Nah, kalimat seru itu kalimat yang bisa ditandai dengan seru atau bisa ditandai dengan dua kata yang bisa. Jadi dua kata sudah menjelaskan maksudnya. Khusus di anekdot disebutkan dalam bentuk drama atau dialog menggunakan kalimat langsung sangat dominan. Jadi kan kata saya waktu itu ada dua pola untuk membuat teks anekdot. Yang pertama adalah pola dialog, yang selanjutnya ada pola bentuk bentuk narasi atau bentuk teks yang bentuknya itu paragraf. Bentuk narasi diceritakan. Kalau bentuk dialog kan bentuk langsung ya, kalau bentuk narasi itu bentuk tidak langsung. Nah, ini adalah contohnya yang kemarin, yang tadi. Yang pertama itu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pada puncak pengadaan korupsi, jaksa menyerang saksi. Pada puncak pengadilan korupsi, berarti secara otomatis ini pengadilan itu sudah selesai karena ada yang menceritakan yang pertama puncak pengadilan. Jadi puncak pengadilan itu sudah terjadi karena di sini sudah dijelaskan. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Jadi karena sudah ada penjelasan pada puncak pengadilan, berarti ini sudah lampau, sudah masa lalu yang sudah terjadi.
kemudian dijelaskan oleh orang seperti itu. Ini yang disebut menyatakan peristiwa masa lalu. Selanjutnya adalah kalimat retoris. Ini kalimat retoris. Apakah benar pada jaksa bahwa Anda menerima uang $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, di sini kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak memiliki jawaban di dalam pertanyaannya. Jawabannya adalah, ini pertanyaannya yang pertama adalah bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Jadi pertanyaannya itu sebetulnya akan menanyakan orang yang menerima uang 50.000, tapi ini uang, kalau pertanyaan biasa itu kan untuk apa kamu menerima uang $50.000, itu kan untuk pertanyaan biasa. Tapi untuk pertanyaan di kalimat retoris itu sudah ada jawabannya, untuk berkompromi dalam kasus ini. Berapa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Jadi sudah ada jawabannya bahwa $5.000 itu untuk berkompromi dalam kasus ini, kasus yang sedang dilakukan. Terus selanjutnya pengguna konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Jadi konjungsinya itu yang akhirnya, selanjutnya, lalu, kemudian. Tapi di sini contohnya itu akhirnya ya. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Tuh. Terus selanjutnya penggunaan kata kerja aksi. Ini saksi menatap, berarti sedang melakukan tatapan ke si jendela. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Jadi menatap dan mendengar itu disebut konjungsi aksi karena itu dilakukan. Menatap dan mendengar itu dilakukan, tidak dilakukan dengan secara verbal, seperti berjalan, menulis, membaca. Jadi dilakukan secara gestur badan kita yang bergerak. Terus kalimat selanjutnya yaitu kalimat perintah. Di sini jadi kalau kalimat perintah bisa ditandai dengan partikel kah atau yang lain. Ini disebut atau contohnya itu adalah kalimat yang membuat seorang harus menuruti kata-kata tersebut. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, kalimat penegasan ya, kalimat penegasan. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, di sini sudah ada kalimat penegasan. Yang selanjutnya ada kalimat seru. Kalimat seru ini cukup oleh dua kata saja. Maaf, Jadi selanjutnya kita akan coba untuk menciptakan kembali, menjelaskan tentang menciptakan kembali dengan memperhatikan struktur ya dan kebahasaan. Ini ya, menciptakan kalimat, menjelaskan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi yang pertama, menciptakan kembali anekdot itu harus mengerti tentang penyajian pola yang kemarin sudah Bapak bahas atau Bapak jelaskan. Itu kan ada dua pola bentuk dialog, ada juga pola bentuk narasi. Dan itu juga bisa diubah, dari yang dialog bisa dijadikan bentuk narasi, dari yang narasi bisa dijadikan bentuk dialog. Itu nanti. Ini kan contoh yang kemarin dosen yang jadi pejabat, ini kan kemarin bentuknya itu dialog antara Tono dan si Ibi. Jadi sekarang ini dicontohkannya jadi teks narasi, bentuk narasi diceritakan
Jadi seperti ini bentuknya. Nah, lanjut aja, untuk pola mat sudah dibahas. Nah, kita akan menyusun itu sebagai ataupun tidak lepas dari unsur-unsur struktur dan lain-lain. Di sini bagaimana caranya kita menyusun? Yang pertama kita harus menentukan temanya. Temanya di sini itu judulnya yaitu kasih sayang pada orang tua. Yang kedua yaitu kritiknya. Kritik apa sih yang akan dibahas oleh si penulis tentang tema kasih sayang pada orang tua. Di sini temanya itu anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Tuh, selanjutnya humor atau kelucuannya, orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Terus tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu ada kakek tua, ayah dan ibu, ada dalam kurung anaknya, dan selanjutnya ada 6 cucu 6 tahun. Nah, struktur yaitu kakek tua tinggal bersama menantu dan 6 cucu yang 6 tahun. Itu orientasinya ya, di bagian struktur kan ada ini orientasi itu abstraksi. Orientasinya tulisan makan malam di rumah si anak, kakek tua makanya sering berantakan. Terus kritisnya, yang dikritisnya itu kakek tua diberi meja kecil terbesar di pojok dengan alat makan anti pecah. Reaksi cucu nonton ketika meja terbesar. Terus pada itu nonton mengungkapkan kalau akan membuat meja kecil juga untuk ayah dan ibunya. Nah, itu kan kritik-kritiknya ya. Alurnya kakek tua bersama anak menantu dan cucunya yang berusia 6 tahun karena sudah tua, mata sigapnya rabun dan tangannya bergemeter sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makanan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terbesar dengan alat makanan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun yang tengah bermain membersihkan meja. Nah, pola penyajiannya yaitu narasi ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Hasilnya ya. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu dan cucu berusia 6 tahun. Keluarga itu biasanya makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Tangan bergetar dan mata rabunya membuat kakek susah menyantap makanan sendok dan garpu satu. Saat si kakek meraih gelas, susu tumpah membasahi taplak anak dan menantunya menjadi besar. Suami istri itu lalu mendapatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan tempat sang kakek makan sendirian. Mereka memberikan mangkuk melamin yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, seiring terdengar ratap keselihan di sudut ruangan. Namun suami istri itu justru mengomel agar kakak tak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu yang berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu dalam diam. Suatu hari si ayah memperhatikan anaknya sedang membuat replika mainan kayu. Sedang apa sayang, kata si ayah. Aku sedang membuat meja buat ayah dan ibu. Persiapan buat ayah dan ibu bila aku besar nanti. Ayah anak kecil itu langsung terdiam. Dia berjanji dalam hati mulai hari itu kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama. Tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, makanan tumpah atau taplak meja ternada kuah. Sumbernya. Nah, jadi ini ya bentuknya, nanti bentuknya cara menyusunnya seperti ini sudah ada di buku yang tadi ada di Google Classroom, tinggal dibaca lagi kalau tidak jelas. Nanti bentuknya seperti itu. Nah, untuk penunjukan pola itu seperti itu ya. Ini sudah materinya sudah habis di bagian teks anekdot. Nanti kita akan mulai masuk lagi ke materi untuk melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Jadi masuk ke materi baru di cerita rakyat. Oke, terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila ada pertanyaan, silakan